Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran. Satu hari satu halaman. Sudah kita sampai pada halaman 56, yaitu surah Ali Imran ayat 38 sampai dengan 45 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Ada bacaan yang beda Pak? Ada ya? Pertama pada ayat 39 Annallaha yubashshiruka, saya baca apa? Yabshuruka. Demikian juga ayat yang terakhir tadi Innallaha yubashshiruki. Nah, kalau di sini bukan ka tapi ki, sehingga juga diganti yabshuruki. Lah ini dua-duanya adalah qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh milih yang mana bebas. Yang penting pakai ilmu. Kalau pakai ngawur nggak boleh.
Karena ilmu qiraat ini ada sumbernya, ada asal muasalnya dari Rasulullah, sehingga dipelajari dari guru yang memang memahami. Adapun tafsirnya secara ringkas, pada ayat 38 Allah mengatakan hunalika, di sana da'a, berdoa Zakaria, Nabi Zakaria, rabbahu, kepada Rabbnya. Apa doa Nabi Zakaria? Qala, dia mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, habli, berikanlah kepadaku, min ladunka, dari hadapan engkau, dzurriyyatan, keturunan, thayyibatan, yang baik. Innaka, sesungguhnya engkau itu sami'u, maha mendengar, ad-du'a, terhadap doa. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria berdoa. Kenapa dia berdoa? Karena melihat kesolihan yang ada pada Maryam. Ini ayat 38 harus dikaitkan dengan ayat 37 sebelumnya. Kalau lupa, lihat lagi. Ayat 37 Allah bicara tentang Maryam yang dapat rezeki yang aneh. Musim panas dapat rezeki buah-buahan musim dingin. Musim dingin dapat rezeki buah-buahan musim panas. Maka Nabi Zakaria bertanya, ini dapat dari mana kayak gini? Maryam mengatakan, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendengar jawaban itulah hunalika da'a Zakaria rabbah. Melihat kesolehan seorang anak wanita yang bernama Maryam, maka dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, saya juga pengen punya keturunan yang baik kayak Maryam ini, keturunan yang baik kayak begini. Nah, maka dari sini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, kalau kita melihat kenikmatan pada orang lain, jangan iri, jangan dengki. Kenapa? Iri dan dengki itu tidak akan memindahkan kenikmatan itu pindah pada diri kita, sama sekali tidak. Tetapi kalau kita melihat kenikmatan orang lain, hendaklah kita berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengatakan as'alullah min fadlih, ya Allah, saya minta karuniamu, sebagaimana di sini Nabi Zakaria minta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya pada surah An-Nisa. Saya bacakan surah An-Nisa, yaitu yang menyuruhkan kita jangan iri, tetapi disuruh minta kepada Allah karunia Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 32. Allah mengatakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah kalian berangan-angan terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian menjadi kelebihan atas sebagian yang lain. Jadi melihat orang punya fadilah, punya kelebihan, jangan berangan-angan. Udah, itu diberikan oleh Allah untuk dia, ya sudah, untuk dia. Kita nggak usah berangan-angan supaya karunia itu pindah kepada kita, nggak usah. Kata Allah, was'alullaha min fadlih, tapi mintalah kepada Allah karunianya. Jadi berdoa, ya Allah, saya minta karuniamu, atau bahasa Arabnya as'alullah min fadlih, supaya dikasih seperti apa yang dia dapatkan. Demikian juga di sini Nabi Zakaria mendapatkan Maryam, seorang anak wanita yang salihah, maka dia pengen juga punya kayak begitu. Maka dia tidak iri, tapi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, Nabi Zakaria mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Jadi salah satu cara berdoa adalah dimulai dengan apa? Rabbi. Dan menurut Ibnu Abbas dan Abu Darda, dua sahabat Nabi, kata-kata Rabbi itu adalah Ismullahil Akbar, nama Allah yang terbesar. Di mana nama Allah terbesar ini kalau kita baca dalam doa, doa kita lebih mustajab. Maka doa sapu jagat biasanya dimulai dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Rabbana atau Rabbi sama aja, ya. Kalau Rabbi itu berarti wahai Tuhanku, Rabbku. Kalau Rabbana Tuhan kami, menyebutkan banyak orang, ya. Tapi sama maknanya, itu termasuk nama Allah yang terbesar yang menyebabkan doa mustajab. Maka di sini Nabi Zakaria pakai doa Ismullahil Akbar. Faedah berikutnya, Nabi Zakaria tidak minta keturunan, tetapi minta dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik. Jadi kalau berdoa itu yang sempurna. Ya Allah, saya minta duit, kasih duit, akhirnya jadi kemudian melampaui batas. Salah doanya. Ya Allah, saya minta harta yang berkah. Ya Allah, saya minta pekerjaan yang berkah. Yang berkahnya jangan lupa. Ya Allah, saya minta pekerjaan, kasih pekerjaan haram.
Ya Allah, saya minta duit yang banyak, kasih pekerjaan, tapi haram, duitnya banyak betul, doanya salah. Karena itu ada satu kasus ya, di mana kita bisa mengambil pelajaran. Ada salah satu saya tidak sebutkan namanya, dia berdoa tampaknya salah. Dia itu dikasih karunia oleh Allah anaknya laki-laki. Akhirnya karena bosan anaknya laki-laki, terus berdoa, ya Allah, saya minta anak perempuan. Dikabulkan oleh Allah, anak perempuan, tapi enggak beneran, cacat, jadi susah. Nah, maka doa itu yang sempurna. Ya Allah, minta keturunan yang baik, thayyibah yang baik. Baik ini mencakup dua ya, baik dunia maupun agama. Baik dunia berarti tidak cacat dan sebagainya. Baik akhirat ya berarti agamanya bagus. Jangan hanya ya Allah saya minta anak, dikasih anak ndablek, jadi orang fasik, susah kita sebagai orang tua. Tetangga-tetangga jadi terganggu dengan sebab anak kita, gara-gara dia anak yang fasik. Faedah berikutnya, Nabi Zakaria menutup doanya dengan pujian, innaka sami'ud du'a. Jadi adabnya kalau berdoa itu jangan lupa memuji Allah. Memujinya dengan menyebutkan yang sesuai dengan doanya. Kalau doa minta rezeki, sebutkan anta khairur razikin, engkau adalah pemberi rezeki yang terbaik. Kalau minta doa yang seperti ini ya, yang ini kan Nabi Zakaria sudah tua renta ini, tetapi Allah itu maha mengabulkan doa, maka sebutkan innaka sami'ud du'a. Pertanyaan, apakah doa Nabi Zakaria dikabulkan? Allah jawab pada ayat berikutnya, fanadathu, maka menyerunya al malaikah, para malaikat. Wahwa, sementara Nabi Zakaria qaimun, sedang berdiri, yusalli, salat, fil mihrab, di dalam mihrab, yaitu tempat ibadah. Annallaha, bahwasanya Allah itu ya besyuruka, memberikan kabar gembira kepada engkau, bi Yahya, dengan adanya Nabi Yahya, musaddiqan, yang membenarkan, bi kalimatim minallah, kalimat dari Allah, maksudnya membenarkan Nabi Isa. Nabi Isa adalah kalimat dari Allah. Wa sayyidan, dan sebagai ketua atau pemimpin ya, pemimpin untuk kaumnya. Wa hasuran, dan sebagai hasur. Hasur itu orang yang menjaga diri dari segala kekurangan. Wa nabiyan, dan sebagai seorang nabi, minas salihin, dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi ternyata doanya Nabi Zakaria dikabulkan. Kenapa? Pertama, dia pakai nama Allah yang terbesar. Kedua, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dia seorang nabi ya, pastinya doanya mustajab ya, dia tidak pernah maksiat. Dan doa dikabulkan itu disampaikan oleh malaikat pada waktu beliau qaimun yusalli, sedang salat. Di sini kita ambil pelajaran, berarti ibadah salat itu sudah ada sejak zaman dulu. Hanya mungkin sifatnya berbeda. Kalau kita salat 5 kali dalam sehari, nah mereka berapa kali nggak ngerti kita. Jazakallahu khairan. Kemudian hadis ini, ayat ini juga menunjukkan bahwasanya kadang-kadang seorang nabi mendapatkan wahyu tengah-tengah salat. Ketika sedang ibadah, wahyu turun, gak ada masalah. Jadi wahyu turun dari Allah itu terserah ketika apa, terserah. Ketika Nabi sedang tidur, kadang wahyu turun berupa mimpi. Nabi sedang sholat, wahyu turun seperti dalam kasus ini. Pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwa memberi nama itu paling bagus adalah nama yang bisa membedakan antara anak satu dengan anak yang lain. Nama Muhammad itu nama yang banyak orang namanya Muhammad, ini belum bisa membedakan. Sehingga kalau nama Muhammad ya jangan Muhammad saja, Muhammad bagus misalnya. Karena kalau namanya Muhammad, yang lain juga Muhammad, yang lain juga Muhammad, bingung Muhammad sing ndi. Nah, maka di sini Allah pilihkan nama yang tidak ada duanya, yaitu Yahya. Nama Yahya pada waktu Nabi Zakaria mendapatkan informasi ini, belum ada satupun di atas muka bumi bernama Yahya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Namanya Yahya yang belum ada nama sebelumnya. Surat Maryam ayat 7. Karena itu menurut para ulama, nama paling bagus adalah nama yang bisa membedakan antara orang yang punya nama ini dengan orang yang lain.
Tapi kalau nama itu menyamakan diri dengan orang-orang lain, nah itu nama yang kurang bagus karena menyebabkan orang masih bingung. Namanya siapa masih bingung. Ya. Karena itu anak saya kasih nama Takinaki. Ya. Karena saya yakin Takinaki itu nama yang tidak ada duanya. Ya. Takinaki itu bukan bahasa Jepang loh Pak. Ya. Bahasa Arab. Ya. Taki bertakwa, naki jernih hatinya. Ya. Kemudian musaddiqam bi kalimatin minallah. Nabi Yahya ini membenarkan kalimat Allah. Maksudnya membenarkan bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi. Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu apa sih? Mereka berdua adalah sepupuan. Nah, maka Nabi Yahya ketika datang dia mengatakan betul bahwasanya Nabi Isa adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa disebut kalimatnya Allah. Kenapa? Karena diciptakan dengan ucapan apa? Kun. Enggak ada bapak. Dengan ucapan kun muncul Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud hasur itu dalam bahasa Arab punya dua arti. Nah, kita jangan salah pilih arti. Okay? Arti pertama, hasur adalah orang yang tidak mampu mengumpuli istri. Mohon maaf, namanya apa? Impoten. Okay? Nah, hasur yang dimaksud di sini bukan makna pertama ini, tapi makna kedua, yaitu orang yang menjaga diri dari segala kekurangan, termasuk juga tidak mau nikah. Kenapa Nabi Isa tidak nikah? Bukan karena impoten, tetapi supaya dia fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nikah itu kan pasti berkurang waktunya, Pak. Misalnya malam-malam, mestinya sholat tahajud, malah hubungan intim. Habis hubungan intim tidak segera mandi, malah ngobrol-ngobrol ngalor ngidul sampai 1 jam lebih, waktunya kurang. Nah, maka Nabi Isa tidak mau begitu, dia maunya fokus ibadah kepada Allah. Lah apakah berarti ini baik? Ya baik untuk beliau, untuk kita nggak baik. Untuk kita disuruh oleh Nabi tazawwaju, nikahlah, bukan jomblolah. Bahkan Imam Ahmad itu istrinya mati hari ini, maka besoknya langsung nikah, Pak. Murid-muridnya kaget, wahai imam, kemarin ngubur jenazah istri, sekarang nikah. Maka beliau mengatakan, saya tidak senang berjumpa kepada Allah dalam kondisi jomblo. Itu Imam Ahmad, Masya Allah. Coba kalau kita seperti itu, wah dunia sudah langsung viral. Kemarin istrinya mati, besok langsung akad nikah, pasti viral pasti. Pasti akeh sing napa menggunjingi kita. Kemudian Allah mengatakan, qala, dia mengatakan, Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, anna bagaimana yakunu li ghulam, ada bagi saya anak laki-laki, wa qad balaghaniya, padahal telah sampai kepada saya al-kibar, usia tua, wa mraati, dan istri saya aqirun, mandul. Qala, dia mengatakan, dia malaikat, kadzalika, seperti itulah, yaf'alullah, kadzalika Allahu, seperti itulah Allah, yaf'alu, melakukan, ma yasha, apa yang dia kehendaki. Maksud ayat ini adalah Nabi Zakaria bertanya, kok bisa ya orang sudah tua dan istrinya mandul tapi punya anak? Ini bukan berarti Nabi Zakaria tidak percaya dengan kemahakuasaan Allah, enggak. Tapi maksudnya adalah Nabi Zakaria pengen tahu gimana sih cara Allah mengadakan anak sementara istrinya mandul, sementara suaminya sudah tua. Jadi ini mirip dengan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, arini kaifatuhyil mauta, ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim tidak percaya Allah mampu, tapi pengen ngerti gimana caranya Allah. Kayak kita pengen ngerti, tandon di rumah kita airnya banyak tapi keran ngalirnya sedikit. Cara bersihkan gimana? Nah, kita pengen ngerti, supaya kita bisa meyakini hal tersebut, bisa menerapkan. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu, Nabi Zakaria juga begitu. Saya pengen ngerti gimana sih kekuasaan Allah, caranya Allah gimana. Nah, tapi Allah menjawab dengan kalimat yang kalimat yang umum, yaitu mengatakan seperti itulah Allah melakukan yang Dia kehendaki. Ya. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau ada di antara kita mandul, jadi sudah periksa ke dokter, dokter mengatakan Anda mandul, itu doa minta anak kepada Allah enggak apa-apa.
Kenapa? Mandul itu kan menurut teori dokter kan. Kalau menurut Allah tidak tentu mandul. Menurut Allah kun itu langsung mandul jadi nggak mandul lagi. Mandul itu menurut dokter ya mandul sampai matinya mandul. Tetapi kalau menurut Allah tidak selalu begitu. Okay? Kemudian qala, dia mengatakan, Rabbi wahai Rabbku, ij'alli, buatlah untuk aku ayatan, tanda, ya, tanda bahwa dia akan punya anak. Qala, Allah menjawab, ayatuka, tandamu, alla tukalliman nasa, bahwasanya engkau tidak bisa bicara kepada manusia, thalathata ayyamin, selama 3 hari, illa ramza, kecuali dengan isyarat, yaitu isyarat dengan tangan atau isyarat dengan kepala, ya, mengangguk, menggeleng dan sebagainya. Walqur rabbaka, dan zikirlah kepada Rabbmu katsiran, dengan banyak, wasabbih, dan tasbihlah bil asyi, di waktu pagi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Jadi kalau kita biasanya mengatakan pagi dan sore, tapi di sini apa? Sore dan pagi. Kenapa Nabi Zakaria minta diberitahu tanda? Karena beliau pengen menambah syukurnya kepada Allah. Jadi bukan berarti tidak percaya ya sehingga minta tanda, enggak. Pengen supaya nanti kalau istrinya hamil ya berarti akan melahirkan, nah maka dia pengen diberi tanda sehingga tanda itu akan mengingatkan dia sehingga dia bisa menambah syukurnya kepada Allah. Karena itu dari sini kita ambil pelajaran, kalau nikmat Allah berikan hendaklah kita nambah apa? Syukur kita. Nah syukurnya itu gimana? Orang banyak salah paham, okay? Yang tersebar di masyarakat Indonesia ini, tasyakuran itu makan-makan. Ketahuilah bahwasanya bersyukur kepada Allah itu bukan dengan makan-makan. Bersyukur kepada Allah itu dengan menambah ibadah. Maka di sini Nabi Zakaria disuruh oleh Allah untuk apa? Walqur rabbaka katsiran. Kalau sudah muncul ayat itu, kamu zikir yang banyak. Kalau sudah muncul tanda itu, kamu zikir yang banyak. Nah, berarti menambah ibadah itulah cara bersyukur. Rasulullah pernah sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditegur para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kayak begini? Dosamu semuanya sudah diampunkan. Maka Rasulullah mengatakan, saya kan pengen jadi hamba yang bersyukur. Nah, bersyukur itu nambah tahajud sampai kaki bengkak begitu. Termasuk juga bersyukur itu bersedekah, okay? Nah, maka orang Indonesia itu syukurnya senangnya bersedekah, akhirnya sedekah makan-makan. Ya nggak ada masalah, tapi jangan disalahpahami ya. Tasyakuran makan-makan salah itu. Tasyakuran itu nambah ibadah. Salah satu cara ibadah adalah sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Okay? Kemudian salasata ayyamin, selama 3 hari tidak bisa bicara. Ini bukan karena dia sakit, enggak. Dia sehat total, tidak ada penyakit apapun juga, tapi memang oleh Allah sengaja dibikin tidak bisa bicara. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, orang yang sehat bisa saja tiba-tiba mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah tersebar video, okay? Presiden Amerika, dia pengen mengejek Al-Quran. Begitu naik mimbar langsung dikunci oleh Allah sehingga sudah nggak bisa bicara. Akhirnya dia turun dari mimbar. Nah, itu karena apa? Allah mengunci mulut dia. Nabi Zakaria juga mulutnya dikunci oleh Allah, nggak bisa bicara. Tapi ini bukan hukuman. Kalau yang tadi itu hukuman. Okay? Adapun sabbih bil asyi wal ibkar, tasbihlah di waktu sore dan pagi. Ini maksudnya tasbih setiap saat. Karena hari ini ada kalanya sore, ada kalanya pagi. Okay? Al-asyi, sore, itu maksudnya adalah sejak tergelincir matahari waktu zuhur sampai tenggelam matahari, yaitu waktu maghrib. Adapun ibkar, ini adalah pagi sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari. Adapun malam ya orang pasti istirahat. Kemudian ayat 42 Allah mengatakan, wa'il, dan ingatlah ketika qalatil malaikah, berkata para malaikat, ya Maryam, hai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, istafaki, memilih engkau, wa tahharaki, dan mensucikan engkau, wastafaki, dan memilih engkau, ala nisa'il alamin, di atas wanita-wanita seluruh alam. Maksud ayat ini adalah bahwa Maryam alaihas salatu wassalam mendapatkan wahyu dari Allah, atau lebih tepatnya mendapatkan ilham. Karena kalau dikatakan mendapatkan wahyu, maka nanti salah paham bahwa Maryam adalah seorang nabi. Pendapat yang benar adalah Maryam bukan nabi, meskipun dia mendapatkan wahyu ilham dari Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa yang namanya nabi itu pasti laki-laki, tidak mungkin perempuan. Dalilnya bisa dilihat pada surah Yusuf ayat 109. Wa ma arsalna min qablik, tidaklah kami mengutus rasul sebelum kamu wahai nabi, illa rijalan, kecuali laki-laki dewasa, nuhi ilaihim min ahlil qura, yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, kata-kata rijal ini menunjukkan bahwa tidak ada nabi wanita. Pendapat yang mengatakan Maryam adalah nabi salah berdasarkan ayat ini. Pendapat yang mengatakan bahwa ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu sehingga dia juga seorang nabi salah berdasarkan ayat ini. Surat Yusuf ayat berapa? 109. Yang dimaksud al-malaikah, para malaikat, menurut sebagian ulama adalah maksudnya malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril ini yang biasa menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah kepada hamba-hamba yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan wahyu kepadanya. Jadi bukan banyak malaikat, okay? Meskipun kata-kata al-malaikah itu artinya para malaikat, tapi maksudnya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Okay? Yang dimaksud istofaki, Allah memilih kamu, maksudnya adalah memilih untuk menjadi ibu bagi seorang nabi. Padahal Maryam ini tidak pernah menikah, tapi karena sudah Allah pilih kamu ibunya nabi, maka dia tetap harus hamil juga. Bahkan justru ini keinginan Allah. Allah sengaja membuat Maryam hamil tanpa punya suami untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam lahir tanpa ada bapak dan ibu, maka sungguh mudah bagi Allah melahirkan Isa tanpa ada bapak. Semuanya bagi Allah adalah mudah. Tahharuki, Allah mensucikan kamu, yaitu mensucikan kamu dari dosa-dosa. Maryam ini dia tidak memiliki dosa karena sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dia bukan nabi, tetapi dia disucikan dari dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih Maryam atas wanita seluruh alam. Maksudnya dia adalah termasuk wanita-wanita pilihan yang terbaik. Ada 4 wanita yang dipilih oleh Allah. 2 dari umat terdahulu, 2 lagi dari umat Nabi Muhammad SAW. Yang dari umat terdahulu Maryam sama siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang umat sekarang adalah istri Nabi yang bernama Khadijah sama putri Nabi yang bernama Fatimah. 4. Dalilnya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan khairu nisa'il alamin arba', wanita seluruh alam yang paling baik 4. Kemudian beliau menyebutkan Maryam putrinya Imran, yaitu ibunya Nabi Isa ini, Khadijah binti Khuwailid istri Nabi, Fatimah binti Muhammad, ini anak perempuan Nabi yang terakhir, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Jadi Fir'aun itu kafir, tetapi istrinya adalah seorang mukminah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kamu la minar rijali katsir, laki-laki yang sempurna banyak. Para nabi itu kan laki-laki, mereka sempurna. Jumlah para nabi 124.000 nabi, jadi yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa, tapi tidak ada wanita yang sempurna kecuali cuma 2. 2 itu dari 4 ini dipilih oleh Allah dari umat terdahulu semuanya, yaitu Maryam sama siapa? Asiyah istrinya Fir'aun. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam, wanita terbaiknya adalah Maryam. Khairu nisa'iha Khadijah, wanita terbaiknya adalah Khadijah. Maksudnya gimana? Umat dibagi 2, umat terdahulu sama umat belakang. Umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad paling bagus dari kalangan wanita adalah Maryam. Berarti Maryam lebih utama daripada Asiyah, karena Maryam ibunya seorang nabi. Kemudian dari umat belakangan yang paling baik adalah Khadijah. Berarti Khadijah lebih utama daripada Fatimah, karena Fatimah anaknya Khadijah, ibunya lebih utama. Meskipun 4 orang ini semuanya adalah wanita-wanita terbaik dari kalangan seluruh alam, sebagaimana dalam ayat ini. Kemudian Allah mengatakan, ya Maryam, wahai Maryam, ini masih perkataan Jibril tadi ya. Uqnuti li rabbik, tunduklah kepada Rabbmu, wasjudi, sujudlah, warka'i, rukuklah, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Yang dimaksud uqnuti, kunut.
Kunut itu maksudnya dua. Pertama, ikhlas dalam ibadah. Yang kedua, selalu tunduk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita ya. Kita ini kadang-kadang ya taat kepada Allah, kadang-kadang maksiat, kan ngoten nggih. Nah, maka Maryam ini enggak, selalu taat terus, enggak pernah maksiat. Karena dia sudah tahharah, sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadahnya ikhlas. Karena kalau kita ibadah tapi tidak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud sujudlah dan rukuklah itu maksudnya salat. Karena salat itu ada sujud, ada rukuk. Bukan berarti sujud tok, rukuk tok, bukan nggih, tapi salatlah. Nah, salatnya itu berjamaah, maka Allah katakan ma'ar raki'in. Tapi bukankah berjamaah itu, salat berjamaah itu zaman dulu tidak ada? Salat berjamaah kan adanya pada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh para ulama, maksudnya kamu termasuklah mereka ya. Jadi bukan berarti salat jamaah, tapi maksudnya apa? Termasuklah mereka, termasuklah orang-orang yang salat. Kemudian ayat 44 Allah mengatakan dzalika, itulah min amba'i, dari berita-berita al-ghaib, yang gaib, nuhihi, yang kami mewahyukannya, ilaika, kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kunta, dan tidaklah engkau wahai Nabi, ladaihim, di depan mereka, di hadapan mereka, idz, ketika yulquna, mereka melemparkan, aqlamahum, anak panah mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka, yakfulu, yang menjadi kafil Maryam, untuk Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan tidaklah engkau itu di hadapan mereka, idz, ketika yakhtasimun, mereka itu bertengkar. Maksudnya gimana? Maksudnya detail-detail cerita tentang Maryam dan Nabi Isa ini semuanya gaib. Lah kok Nabi Muhammad bisa tahu? Karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak akan tahu cerita ini kalau kita tidak baca Quran. Baca Quran kita jadi tahu, oh Maryam itu hamil tanpa punya suami, tapi karena ditiup oleh malaikat Jibril. Ditiup oleh malaikat Jibril, ngertinya dari mana? Dari Quran, Quran yang cerita. Jadi malaikat Jibril niup, akhirnya rohnya masuk. Ditiupnya sini Pak, masuk dalam perut. Jadi untuk bikin orang hamil itu sebenarnya gampang. Roh dimasukkan dalam perut, hamil sudah. Jadi nggak perlu ada suami, nggak perlu. Tapi sayangnya kita nggak bisa niup roh masuk dalam perut. Kalau kita bisa niup roh dalam perut kan gampang Pak. Hamil bisa ijol-ijolan, maksudnya gonta-ganti. Besok istri kita hamil, tahun ini kita yang hamil. Gendong rasake kabeh ngoten lho. Ora gur bojone tok sing hamil terus, kasihan mereka, Tapi sayangnya kita nggak bisa niup roh pada perut kita sendiri, sehingga tidak bisa memunculkan anak. Yang dimaksud yulquna aqlamahum, mereka melemparkan anak panah mereka, itu maksudnya adalah mereka itu dulu itu rebutan siapa yang boleh atau berhak merawat Maryam. Karena Maryam ini wanita yang sangat solihah. Jadi semua orang pengen menjadi kafil bagi Maryam supaya dia dapat pahala. Allah pilih Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam sebagai kafilnya Maryam. Dalilnya ayat yang kemarin, wa kaffalaha Zakaria. Nah, caranya Allah memilih Nabi Zakaria gimana? Waktu itu mereka dikasih ilham oleh Allah, ya sudah karena semuanya rebutan, sekarang berundi saja. Undiannya gimana? Lemparkan anak panah di sungai. Siapa yang anak panahnya tidak mengikuti aliran sungai, tetapi malah menyelisih aliran sungai, ya, maka melawan aliran sungai, maka dialah yang berhak menjadi kafilnya Maryam. Itu dalam cerita sejarah seperti itu. Kalau dalam Quran tidak disebutkan secara detailnya, hanya disebutkan melemparkan anak panah begitu saja. Enggak ada kata-kata dalam sungai, enggak ada, Tapi dalam sejarah ceritanya seperti itu, wallahu a'lam bissawab, Maka kalau benar seperti itu kejadiannya, berarti ini menunjukkan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Ngelempar anak panah, mestinya ya ikut aliran sungai. Tapi ini nggak mau ikut aliran sungai. Nah, ini tidak mungkin kecuali gara-gara apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekedar tambahan, ada kaidah masalah mukjizah, ya. Kaidahnya mengatakan begini. Kullu majaza mu'jizatan li nabiyyin jaza karamatan li waliyin. Artinya apa?
Segala sesuatu yang boleh menjadi mukjizat untuk seorang nabi itu boleh menjadi karomah untuk seorang wali. Jadi sekarang ini kan sudah nggak ada nabi kan? Nabi terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, semuanya pasti palsu, tidak mungkin benar. Dan siapa yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, kafir saat itu juga. Meskipun dia sholat, meskipun dia zakat, meskipun dia haji, meskipun dia baca Quran setiap hari, meskipun dia sedekah setiap hari, tetap kafir, masuk dalam neraka kekal abadi. Kenapa? Karena ini akidah yang tidak bisa diselisih, termasuk pokok-pokok akidah. Sama dengan kalau mengatakan Allah itu dua, meskipun dia sholat setiap hari, meskipun dia itu zakat setiap hari, sedekah setiap hari, nggak bakal diterima amalnya. Kenapa? Ini masalah pokok akidah tidak boleh diselisih. Adapun cabang-cabang akidah berselisih itu masih nggak ada masalah. Contoh, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Nabi Isra Mi'raj itu dengan badannya atau mimpi? Ada perselisihan. Ada yang mengatakan, oh Isra Mi'raj sudah mimpi saja, rohnya yang terbang, badannya Nabi tetap di Mekah. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang benar adalah Isra Mi'raj itu dua-duanya, rohnya terbang tapi badannya juga terbang. Karena dalam hadis disebutkan Nabi itu rumahnya dibuka atapnya oleh malaikat Jibril. Setelah itu Nabi badannya diambil. Kalau yang diambil rohnya kan nggak perlu buka atap, Pak. Roh itu lewat atap bisa. Lah ini badannya dibawa sehingga atap rumahnya dibuka. Lah atap rumah dibuka apa ambrol niku? Ya rasa ditekok kayak ngoten niku, nggih. Ini masalah gaib, nggih. Karena yang melakukan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan mungkin atapnya tidak seperti atap kita, nggih. Atap kita gendeng itu dibuka ambrol kabeh, nggih. Nah, ini adalah masalah gaib. Kita percaya saja karena hadisnya sahih. Nah, kembali ke sini tadi, segala sesuatu yang bisa jadi mukjizat untuk nabi bisa jadi karomah untuk wali. Sehingga kalau ada wali Allah misalnya melemparkan sesuatu pada sungai tapi dia tidak ikut aliran tapi malah melawan aliran, bisa saja seperti itu. Kalau Allah menghendaki, nggih. Seorang nabi bisa menyembuhkan dengan diusap, sembuh. Seorang wali bisa saja ada orang sakit diusap, bismillah, sembuh. Tapi hati-hati, banyak orang ngaku wali, ngaku gus, tetapi dia minta bantuan setan. Katanya menyembuhkan orang, penyakitnya dipindah pada kambing, penyakitnya dipindah pada kelapa dan sebagainya. Ini biasanya hapus-hapusan tok nih, trik-trik nih. Maka jangan percaya dengan model-model gitu. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, idz qalatil malaikah, ketika malaikat berkata, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yabsyuruki, sesungguhnya Allah itu memberi kabar gembira pada kamu, atau yubasyiruki artinya sama. Bi kalimatin minhu, dengan kalimat dari Allah, maksudnya Nabi Isa. Disebut kalimat karena apa? Diciptakan dengan ucapan kun. Ismuhul Masih, namanya adalah Masih Isa bin Maryam. Al-Masih itu artinya adalah mengusap. Kenapa Nabi Isa disebut Al-Masih? Karena dia punya mukjizat, setiap ada orang sakit diusap sembuh. Ada orang buta diusap sembuh. Ini bukan buta-buta yang muncul barusan, tapi buta yang sejak lahir. Teori kedokteran, kalau orang butanya itu setelah dulunya dia melihat, itu mungkin masih ada kemungkinan bisa melihat lagi. Tapi kalau butanya sejak lahir sampai mati nggak akan bisa melihat. Teori kedokteran, gitu. Nah, Nabi Isa ini membawa mukjizat yang aneh, menyelisih seluruh ilmu kedokteran. Orang yang lahir buta diusap matanya, bismillah, sembuh. Nah, makanya disebut Al-Masih. Tapi Masih itu ada dua macam. Ada Masih yang membawa petunjuk, ada Masih yang membawa kesesatan. Masih yang membawa petunjuk disebut Masih Huda, yaitu Nabi Isa. Masih yang membawa kesesatan disebut Masih Dolal, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Maka dua-duanya disebut Masih, tapi artinya beda. Nabi Isa disebut Masih karena dia mengusap sembuh. Dajjal disebut Masih, kenapa? Karena dia mengusap seluruh penjuru bumi dengan kakinya. Maksudnya dia akan mengelilingi seluruh bumi ini dengan kakinya, kecuali dua kota yang diharamkan oleh Allah masuknya Dajjal padanya, yaitu Mekah dan Madinah. Maka disebut Haramain, dua tanah haram yang dimuliakan oleh Allah. Dajjal nggak bisa masuk, pengen masuk tapi nggak mampu, dijaga oleh malaikat-malaikat semuanya bawa pedang. Dajjal nggak bisa masuk, nggih.
Malaikatnya nggak tampak, nggih, tapi Dajjal ketika masuk nggak bisa karena dijaga oleh para malaikat ini. Nah, itulah makna masih untuk Nabi Isa mengusap sembuh, masih untuk Dajjal artinya dia mengusap atau mengelilingi seluruh bumi ini. Boleh juga diartikan Dajjal itu disebut masih karena salah satu matanya diusap, yaitu sehingga dia tidak bisa melihat. Jadi dia hanya melihat dengan satu mata saja. Jadi Dajjal itu matanya berapa? 2, tapi dia hanya melihat dengan satu mata. Jadi salah kalau digambarkan Dajjal itu matanya satu di tengah, nggak benar itu Pak. Itu nggak sesuai hadis. Kalau sesuai hadis ya matanya tetap 2, tapi satunya diusap sehingga satunya itu nggak bisa melihat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wajihan, dia itu memiliki kedudukan fid dunya, di dunia, wal akhirah, juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Isa ini termasuk nabi pilihan, bukan nabi biasa. Nabi kan jumlahnya banyak ya, 124.000 nabi. Dari 124.000 ini ada nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, dipilih sebagai rasul. Jumlahnya 315 nabi. 315 rasul. Dari 315 ini masih ada nabi pilihan lagi 5, yaitu ulul azmi. Ni, Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Maka Nabi Isa ini pilihan dari pilihan. Dari nabi dipilih rasul, dari rasul dipilih ulil azmi. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam wajihan, dia memiliki kedudukan fid dunya, di dunia, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai ulil azmi. Wal akhirah, di akhirat juga punya kedudukan. Kedudukannya apa? Memberikan syafaat kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Nanti pada hari kiamat orang-orang akan kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar langit matahari sangat dekat di atas kepala, sehingga keringat bercucuran dari tubuh kita semuanya. Keringatnya masing-masing sesuai amalnya. Kalau amal baiknya bagus, banyak, maka keringatnya sedikit. Kalau amalnya jelek, banyak, maka keringatnya sangat banyak, sampai ada yang keringatnya sampai pada hidungnya. Nah, nanti orang-orang akan bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, tolong mintakan syafaat supaya kita itu segera dibereskan dari padang mahsyar ini. Nggak kuat kayak begini, panas terus, keringat terus. Maka Nabi Adam mengatakan, saya nggak cocok untuk ini, minta Nabi yang lain. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Ibrahim juga begitu, suruh Nabi Musa juga begitu, Nabi Isa. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, minta sama Muhammad sana, ya. Muhammad saja yang cocok untuk memintakan syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad sujud kepada Allah, minta syafaat. Akhirnya orang-orang dibereskan dari padang mahsyar. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.